Kering kentang tempe kacang, renyahnya kedengaran ya teman semua. Manis, gurih, mantap banget rasanya. Buat isian nasi kuning, nasi uduk, nasi campur, atau mau dimakan gini aja sama nasi putih, semua bisa. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat kering kentang tempe kacang. Nah, apa saja bahan yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo segera mulai, ikutin terus ya sampai selesainya nanti. Ini 3 bahan utama untuk membuat kering kentang tempe kacang. Ada kentang yang sudah dikupas, sudah dicuci, kemudian ada tempe segar dan kacang tanah. Kentangnya saya bagi dulu menjadi 4 bagian ya. Setelah kentangnya dipotong menjadi 4 bagian, sekarang saya potong-potong tipis-tipis ya teman semua. Saya menggunakan alat potong serbaguna. Kalau teman semua mau menggunakan alat potongnya pisau, boleh saja. Yang penting tipis-tipis ya, supaya nanti renyah pada saat digoreng. Hasilnya seperti ini ya, bisa dilihat tipis semua, tidak ada yang tebal. Setelah ini saya akan cuci kentangnya ini sampai bersih, sampai tidak ada kandungan tepungnya ya. Jadi sampai airnya nanti jernih begitu. Nah ini ya teman semua, kentangnya sudah saya cuci sampai bersih, kandungan tepungnya sudah tidak ada. Jadi airnya ini sampai jernih seperti ini ya, supaya pada saat digoreng nanti bisa renyah kentangnya ya. Kentangnya setelah dipotong tipis-tipis, saya goreng dulu ya. Minyaknya sudah panas. Digoreng sampai matang, sampai kering, sampai warnanya kecoklatan ya. Minyaknya banyak ya teman semua, sampai kentangnya ini tenggelam ke dalam minyaknya, supaya nanti bisa matangnya itu merata dan bisa kering ya teman semua. Jangan lupa diaduk terus, jangan ditinggal supaya tidak gosong ya. Kentangnya warnanya sudah mulai kuning ya teman semua. Ini jangan ditinggal, terus diaduk-aduk pelan-pelan sampai kering, sampai warnanya kecoklatan. Kentangnya sudah matang ya, sudah kering, warnanya sudah kecoklatan. Saya angkat semuanya dan ditiriskan ya. Tempenya saya potong-potong ya, kotak-kotak tipis seperti ini ya teman semuanya. Supaya pada saat digoreng nanti bisa renyah. Kalau terlalu tebal tidak bisa renyah teman semua. Kalau teman semua mau potong-potong tempenya ini bentuk-bentuk yang lain boleh saja, yang penting tipis ya. Saya potong-potong dulu semuanya sampai tempenya habis ya. Selanjutnya tempe yang sudah diiris tipis-tipis saya goreng ya. Minyaknya sudah panas. Digoreng sampai matang, sampai kering, sampai warnanya kecoklatan ya. Sama dengan kentangnya ya teman semua. Terus diaduk-aduk, jangan ditinggal supaya tidak gosong. Sampai matang, sampai kering, sampai warnanya kecoklatan. Tempenya sudah matang, sudah kering dan warnanya sudah kecoklatan. Saya akan angkat semuanya dan ditiriskan ya. Terakhir, kacang tanahnya akan saya goreng ya. Digoreng sampai matang ya teman semua. Sambil diaduk-aduk terus supaya tidak gosong, jangan ditinggal. Kacang tanahnya sudah matang ya, warnanya sudah kecoklatan.
Saya akan angkat dan ditiriskan. Saya haluskan ya, ini semua bahan untuk bumbunya kering kentang tempe kacang. Hanya ada 3 macam bahan, bawang merah, bawang putih, dan cabai merah yang besar. Saya tambahkan air secukupnya saja ya. Sekarang saya mulai masak kering kentang tempe kacang ya. Saya tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk. Tahu nggak, tekanan darah tinggi bisa disebabkan oleh garam berlebih, stres, dan kurang olahraga. Solusinya, perlahan beralih ke garam rendah natrium seperti garam dekura. Kandungan mineralnya bantu jaga tekanan darah tetap stabil, sehat tanpa kehilangan rasa. Saya masukkan bahan aromatiknya, lengkuas geprek, daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya, dan daun salam, gula pasir, kaldu jamur, dan air asam jawa ya teman semua. Diaduk-aduk sampai bumbunya matang ya teman semua. Diaduk-aduk sampai bumbunya ini matang, sampai mengkaramel ya. Karena tadi gula pasirnya cukup banyak, saya tidak tambahkan air karena waktu menghaluskan atau memblender tadi sudah menggunakan air. Jadi ditunggu sampai mengkaramel ya. Sebelum masuk kentang, kacang, dan tempenya, koreksi dulu ya bumbunya, mungkin kurang asinnya, kurang manisnya. Dikoreksi sampai pas ya teman semua. Karena kalau sudah masuk ketiga bahan kentang, kacang, dan tempenya akan sangat sulit untuk dikoreksi rasanya ya. Jadi sebelum masuk semua bahan tadi harus koreksi rasa terlebih dulu. Bumbunya sudah mengkaramel ya teman semua. Saya akan matikan dulu apinya karena saya sudah cicip, rasanya sudah pas ya. Dan ditunggu sampai bumbunya ini benar-benar dingin, baru boleh dimasukkan kentang, tempe, dan kacangnya. Kalau masuk pada waktu panas, maka tidak bisa renyah ya. Akan tidak enak nantinya. Bumbunya sudah dingin ya teman semua. Saya akan masukkan kentang yang sudah digoreng kering. Kemudian tempe yang sudah digoreng kering. Dan kacang tanah yang sudah digoreng. Saya aduk-aduk semuanya sampai menyatu ya teman semuanya. Bumbunya, kentang, tempe, dan kacang tanahnya. Terus diaduk ya teman semua. Apinya mati, tidak saya nyalakan. Nah, karena ini tadi bumbunya sudah dingin, maka kentang dan tempenya masih renyah ya teman semuanya. Kalau waktu masukkan tempe dan kentangnya bumbunya masih panas, pasti langsung melempem ya. Jadi ini rahasianya ya teman semua. Bumbunya harus dingin dulu, baru masukkan semua bahannya. Kering kentang tempe kacang, renyahnya kedengaran ya teman semua. Manis, gurih, mantap banget rasanya. Buat isian nasi kuning, nasi uduk, nasi campur, atau mau dimakan gini aja sama nasi putih, semua bisa. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai jumpa lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!